di Cerdas 10 Menit setiap hari Jumat. Nah teman-teman, saya ingin bilang dulu nih di depan, walaupun namanya Cerdas 10 Menit, tapi untuk kali ini kayaknya lebih dari 10 menit nggak apa-apa ya. Karena kita kan belajar bervisualisasi ala The Secret kali ini, kalau 10 menit kayaknya kurang, nanti terlalu terburu-buru nggak bagus ya. Jadi izinkan saya memberikan video kali ini lebih dari 10 menit, yang penting kamu jadi pinter setelah kamu menonton video ini. Setuju? Oke. Nah mas bro, emangnya kita kali ini akan belajar apa sih? Kok kayak ini seru banget? Nah kali ini, kurang lebih selama 18 menit kita akan mempraktekkan ilmu tarik-menarik. Betul, kali ini saya akan menuntun kamu untuk mempelajari hukum tarik-menarik ala The Secret. Nah, menarik kan? Nah, sekarang saya minta tolong sama kamu, tolong siapkan alat tulis dan juga kertas, karena kita langsung akan praktek sambil mencatat beberapa hal penting ya, yang pastinya berguna apabila kamu ingin mempraktekkan The Secret. Sudah siap? Jika belum siap, pause dulu video ini, siapin dulu alat tulis dan kertas kosong, karena ini penting banget. Saya tungguin ya, silakan di pause terlebih dahulu. Udah siap ya? Oke, sekarang saya minta tolong kamu untuk mendengarkan apa yang akan saya katakan, dan ketika saya menyuruh kamu untuk mencatat, tolong dicatat, karena apapun yang kamu catat, itu penting sebagai bahan praktek kamu mengenai hukum The Secret ini. Sudah siap ya? Nah, pertama-tama saya ingin mengatakan dulu kepada kamu teman-teman bahwa hukum tarik-menarik The Secret ini bukanlah sebuah cara untuk menjadikan diri kamu sebagai Tuhan. Bukan. Kalau kita menggunakan hukum ini, kita seperti halnya menggunakan sarana yang memang sudah diciptakan oleh Tuhan yang Maha Besar untuk kebutuhan hidup kita sehari-hari. Ingat, menggunakan sarana yang sudah diciptakan Tuhan demi kepentingan kita sehari-hari, bukan menjadi Tuhan. Jelas ya? Nah sekarang gini, banyak sekali di antara kamu semua yang bingung. Mas bro, gue udah sering baca buku The Secret. Gue bahkan udah dengerin video lu yang bagus banget mengenai pikiran adalah doa. Itu keren banget mas bro. Tapi tolong dong, tuntun gue. Gue pengen banget praktek di depan muka lu, di depan video lu, supaya gue bareng-bareng sama lu bisa mempraktekkan The Secret dengan tingkat keberhasilan yang 100%. Caranya gampang. Pertama, kesalahan kamu pertama kali ketika kamu ingin mempraktekkan hukum tarik-menarik The Secret adalah karena keinginan kamu terlalu banyak. Sekali lagi, kesalahan pertama, keinginan kamu terlalu banyak. Jika kamu ingin mempraktekkan hukum The Secret atau tarik-menarik, pilihlah satu. Benar, pilihlah satu dulu sampai berhasil, baru pilih yang lain. Bukan pilihnya banyak, keinginannya banyak, terus pengen semuanya terkabul. No. Pilih satu yang paling penting, kita fokus di situ dulu sampai berhasil, baru ganti keinginan lain. Jelas ya? Pilih satu, bukan banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, kesalahan pada umumnya orang-orang pemula yang menggunakan hukum The Secret atau tarik-menarik adalah karena mereka menulis kalimat permintaannya dengan kalimat yang salah. Kalimat yang benar yang seharusnya kamu tulis, tulislah kalimat yang menandakan seolah-olah bahwa kamu sudah mengalami hal yang kamu inginkan. Sekali lagi, tulislah kalimat yang menandakan bahwa kamu sudah mengalami hal yang kamu inginkan. Itu berarti hindari kata akan, hindari kata seandainya, hindari kata-kata yang menunjukkan bahwa kamu belum memiliki. Tapi gunakan kata-kata yang menandakan bahwa kamu sudah memiliki. Itu penting. Itu syarat yang kedua. Yang ketiga, ini juga penting nih. Teknik yang biasa saya gunakan adalah selalu gunakan kalimat syukur. Betul, gunakan kalimat syukur. Kenapa? Karena pada dasarnya, hukum tarik-menarik ini adalah sebuah hukum yang kita pakai untuk menipu alam bawah sadar kita. Seolah-olah kita sudah memiliki hal tersebut, walaupun kenyataannya belum. Nah, supaya lebih ngejreng lagi, supaya alam bawah sadar kita tuh lebih ketipu lagi dalam tanda kutip, kita gunakan kalimat syukur, karena dengan kita bersyukur, kita akan lebih merasakan secara dalam, seolah-olah kita sudah memiliki apa yang kita mau. Jelas ya teman-teman ya? Itu penting sekali. Tolong dicatat. Nah, teori terakhir yang harus kamu catat adalah begini. Hal yang paling-paling membuat kamu jadi gagal ketika bervisualisasi adalah karena kamu menggunakan kalimat negatif di dalam menulis permintaan kamu. Kalimat negatif itu terlarang, teman-teman. Kalimat negatif tuh gimana, mas bro? Kalimat negatif tuh gini loh. Intinya, kamu tidak boleh menggunakan kata tidak.
Kamu tidak boleh menggunakan kata belum, kamu tidak boleh menggunakan kata jangan. Kata tidak, kata jangan, kata belum itu adalah kata negatif dan itu tidak boleh kamu gunakan. Kenapa tidak boleh? Karena alam bawah sadar itu kalau kita bilang tidak malah dia malah mikirin. Contoh nih, kalau saya bilang ke kamu, kamu tidak boleh ngebayangin gajah. Kamu tidak boleh ngebayangin gajah. Nah, apa yang terjadi? Malah gajah kan yang keluar di pikiran kamu. Nah, itu loh alasannya kita tidak boleh menggunakan kalimat negatif ketika menulis keinginan visualisasi. Jelas ya? Nah, sudah kamu tulis semuanya? Oke, sekarang saya akan memberikan contoh di depan mata kamu, di depan telinga kamu mengenai bagaimana sih contoh kalimat yang benar dari bervisualisasi ala The Secret ini. Begini, saya akan menganggap bahwa diri saya sedang ingin melunasi hutang. Saya akan mengambil contoh, ceritanya saya adalah orang yang punya hutang banyak dan ingin melunasi hutang ini dengan ala teknik The Secret. Caranya adalah begini. Saya akan menganggap bahwa hutang saya sudah lunas. Dan saya juga akan menggunakan kalimat syukur di sini dan menghindari kalimat negatif. Maka kalimatnya kurang lebih akan seperti ini. Saya bahagia dan bersyukur karena hutang yang saya miliki sudah lunas total. Itu kalimatnya. Saya bahagia dan bersyukur karena saya hutangnya sudah lunas total. Kalimatnya mantap kan? Kalimat ini walaupun sederhana, rasanya bagi alam bawah sadar kita itu beda loh. Bener, dibandingkan kalimat seandainya hutang gue lunas, kalimat saya bahagia dan bersyukur karena utang saya sudah lunas itu jauh-jauh lebih kena di alam bawah sadar kita. Nah sekarang, saya minta tolong kamu pilih satu keinginan kamu. Sudah, sambil kamu pilih satu keinginan kamu, sekarang kamu tulis. Tulis di kertas, gunakan kalimat seperti yang saya contohkan tadi. Di depan tambahkan kata saya bahagia dan bersyukur karena saya sudah. Nah sudahnya itu di belakang kata sudah, tambahkan keinginan kamu. Misalnya jodoh. Saya bahagia dan bersyukur karena saya sudah menemukan jodoh yang saya inginkan. Saya bahagia dan bersyukur karena saya sudah lulus ujian dengan nilai yang memuaskan. Saya bahagia dan bersyukur karena saya bisa punya rumah di daerah X, di daerah yang kamu inginkan. Apapun itu, tambahkan di depannya saya sudah titik. Tulis dulu di kertas. Silahkan. Udah? Oke, nah sekarang begini. Saya akan langsung praktek di depan muka kamu menggunakan hukum The Secret ini ya. Kita berdua praktek bersama, saya akan menuntun kamu, kita bervisualisasi langsung saat ini juga. Siap? Sebelum kita mulai, saya punya satu info penting dan ini sangat teramat penting. Tolong disimak. Kalau kita bervisualisasi, ada loh syaratnya supaya itu gampang terkabul. Visualisasi ala The Secret itu kamu harus menjadikan diri kamu sebagai pelaku, bukan penonton. Maksudnya gimana? Gini, sekarang kamu pejamin mata deh, kamu pejamkan mata. Nah, ketika kamu memejamkan mata dan saya menyuruh kamu membayangkan bahwa kamu sudah memiliki apa yang kamu punya, di situ kan kamu bisa memposisikan bayangan di kepala kamu sebagai penonton. Dimana kalau kamu membayangkan diri kamu sebagai penonton, kamu ngelihat di situ ada kamu, ada muka kamu, ada badan kamu mengalami hal yang kamu mau. Itu namanya penonton. Nah, kalau memvisualisasikan ala The Secret, kamu memposisikan diri sebagai pelaku, bukan penonton. Kalau sebagai pelaku, kamu tidak boleh melihat diri kamu, tapi kamu memposisikan diri sebagai orang yang melakukan apa yang kamu inginkan tadi. Ngerti ya? Pelaku sama penonton beda. Kalau penonton kamu melihat ada kamunya di bayangan kamu, tapi kalau pelaku kamu menjadi diri kamu di situ. Kamu menjadi ruh yang ada di dalam badan kamu. Itu pelaku. Ingat, sebagai yang melakukan, bukan sebagai penonton. Yang melakukan. Jelas nggak? Jelas nggak nih? Jelas ya? Nah sekarang... Oke. Gue mau mulai dulu. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Suara saya terdengar ya? Kedengaran nggak ya? Oke. Alhamdulillah ketemu lagi kita di minggu ini. Kalau kemarin saya
ngisinya di hotel ya, karena pada waktu itu memang kami memberikan reward ke kakak anak-anak karena rajin sholat, rajin puasa, sholat 5 waktu, sholat sunnah juga, maka kami berniat memberikan memenuhi keinginan mereka, yaitu nginep di hotel Lafayette pada waktu itu pilihannya anak-anak. Jadi kemarin saya siarannya di hotel, backgroundnya belakangnya mewah ya, bagus ya. Nah sekarang sudah back to realita. Sudah kembali ke alamnya, kembali ke tempatnya, tempat semula ya, di rumah tercinta. Baik Bapak Ibu, tadi sudah mendengarkan ya penggalan dari audio yang luar biasa, bagus sekali. Itu penggalan dari itu pembahasan tentang The Secret. Kalau Bapak Ibu mau lebih mendengarkan lagi, bisa cari di YouTube, banyak sekali. Tinggal ketik aja The Secret, nanti akan banyak muncul baik video maupun audio. Nanti Bapak Ibu tinggal pilih saja. Bagus-bagus semuanya dan sangat memotivasi. Nah kebetulan kemarin beberapa hari yang lalu ya, minggu yang lalu, ketika saya dan anak-anak Pak Sindu juga ke Gramedia, saya mendapatkan buku ini. Nah ini salah satu dari The Secret juga. Jadi kalau tidak salah The Secret itu ada 3 buku. The Secret, kemudian The Power, dan ini How The Secret Changed My Life ini. Nah kebetulan saya tertarik sekali dengan ini. Saya juga belum pernah baca, belum pernah lihat videonya juga. Dan kalau kita pernah beli buku apa? Kaset The Secret banyak banget. Iya, dulu kita lihatnya The Secret yang pertama itu banyak sekali, bahkan pada waktu itu kita jual. Kita jualan Distributor NASA. untuk distributor NASA pada waktu itu, untuk nambah-nambah hidup. Untuk nambah-nambah nafas. Karena bonus NASA belum besar pada waktu itu, tapi kita sudah sangat semangat sekali. Makanya apa ini kira-kira yang bisa menambah amunisi gitu ya, menambah sampai dapat bonus lagi. Akhirnya kita jualan CD The Secret itu, dan itu sangat bagus sekali, sangat keren sekali. Kalau Bapak Ibu lihat atau membaca bukunya, karena pada waktu itu kita videonya ya. Kalau baca bukunya itu malah nggak ada. Kalau baca bukunya atau lihat videonya itu bagus sekali, keren sekali. Nah pada malam ini yang saya bacakan adalah ini juga salah satu dari bagian The Secret, How the Secret Changed My Life. Ini yang saya beli kemarin dan saya penasaran sekali. Pertama beli buku The Secret itu, kalau videonya saya udah jualan bahkan ya, tapi kalau bukunya pada waktu itu kita belum punya. Kemudian kita ke Gramedia, saya lihat bukunya The Secret. Pertamanya sih tertarik dari sampulnya ini, sampulnya keren sekali, warnanya sangat mencolok. Ini kok bukunya bagus sekali loh, kok The Secret sama seperti video yang kita jual itu, apakah bukunya juga isinya sama? Kemudian saya beli pada waktu itu. Dan ini yang kedua saya beli, dan saya juga tertarik dengan sampulnya. Kemudian The Secret, tulisannya The Secret ini, apakah ini kelanjutannya atau bagaimana? Makanya saya beli dan kita akan baca bersama ya. Bapak Ibu kalau mau beli buku The Secret-nya itu kalau tidak salah ada di Gramedia. Itu harganya sekitar 170-an lah, 170.000. Dan tebalnya sama segini. Kalau videonya saya sudah kurang tahu dapatnya dari mana dulu, itu lupa. Kalau bukunya ada di Gramedia banyak. Dan buku ini juga di Gramedia ada. Oke.
Bapak Ibu kayaknya memang harus beli buku ini. Walaupun sudah saya bacakan misalnya, tapi Bapak Ibu harus tetap beli. Karena membaca bukunya ini tidak cukup kalau hanya sekali, apalagi cuma mendengarkan tidak cukup. Jadi Bapak Ibu perlu mengulang-ulang kembali membacanya. Seperti itu. Oke, kita mulai ya, saya bacakan. Pendahuluannya tidak perlu saya baca. Ini judulnya How the Secret Changed My Life, kisah nyata orang-orang yang nyata. Kita mulai ya. Bagian pertama, bagaimana aku telah meminta, percaya, dan menerima proses kreatif. Rahasia terbesar hidup adalah hukum tarik-menarik yang mengatakan bahwa kesamaan akan menarik hal yang sama. Ini berarti Anda menarik pengalaman dan situasi yang sama dengan pikiran dan gambaran yang Anda simpan di benak Anda. Apapun yang terus-menerus Anda pikirkan, itulah yang Anda tarik ke dalam hidup Anda. Jika Anda memikirkan apa yang Anda inginkan dan terus memikirkannya, Anda akan mendatangkan ke dalam hidup Anda melalui hukum yang paling berdaya ini. Pikiran Anda mewujud nyata dalam hidup Anda. Pikiran-pikiran Anda saat ini sedang menciptakan kehidupan masa depan Anda. Jadi, dengan mengubah pikiran Anda sekarang juga, Anda dapat mengubah hidup Anda. Mengubah pola pikir ya. Kemudian, begitu memahami The Secret, Anda dapat menggunakan proses kreatif untuk menarik apapun yang Anda inginkan dan menjalani hidup impian Anda. Proses kreatif terdiri dari 3 langkah sederhana, yaitu meminta, percaya, dan menerima. Pertama-tama, ini yang pertama ya, mintalah. Hukum tarik-menarik merespon setiap pikiran yang terus-menerus ada di benak Anda. Bahkan, jika Anda meminta sesuatu yang sangat spesifik, Anda tidak perlu ragu bahwa Anda akan menerima persis seperti yang Anda minta. Di sini ada kisahnya ya. Kisahnya seperti ini. Judulnya Menyanyi bersama Stevie Wonder. Jadi ini kisahnya ada orang yang ingin berkeinginan bisa bernyanyi bersama Stevie Wonder. Stevie Wonder ini mungkin idolanya ya. Hai, namaku John Freira dan beginilah The Secret telah bekerja untukku. Pertama-tama saat itu keadaanku sedang tidak terlalu bagus. Aku merasa tertekan dan marah, terutama kepada seorang mitra bisnis yang bekerja bersamaku dan saudariku. Saudariku terus mendesakku untuk menonton The Secret, dan suatu hari dia membuat kami semua menghentikan apa yang sedang kami lakukan, serta menonton film itu. Sejak itu, aku memutuskan untuk mencoba dan mempraktekannya. 2 hari kemudian, aku sedang berada di pusat kebugaran, membaca koran dan melihat bahwa Stevie Wonder akan menyelenggarakan konser pada 22 Oktober yang juga adalah ulang tahunku. Aku berkata kepada saudariku, ini dia, aku bukan hanya akan bertemu dengannya, aku juga akan bernyanyi dengannya. Aku berkata kepada semua orang bahwa aku pernah bertemu dengan George Benson, pernah berpesta dengan Jamiroquai, dan sekarang aku akan bernyanyi bersama sang tokoh utama yaitu Stevie. Semua orang menganggapku gila. Keesokan harinya, ketika sedang mengunjungi saudaraku, aku berdiri untuk membuatkannya kopi dan memintanya menghentikan sejenak acara yang sedang kami tonton di televisi. Ketika aku kembali ke ruangan, layar televisi sedang berhenti di kalimat menangkan peluang bernyanyi di panggung bersama Stevie Wonder. Aku tak bisa mempercayainya. Aku langsung pulang dan mendaftarkan diri. Aku harus menulis 20 kata tentang mengapa aku ingin bernyanyi bersama Stevie, dan kata-kata mengalir begitu saja dari otakku. Setelah mengirimkannya, aku bertanya kepada pacarku apakah aku harus mengirimkannya lagi. Tepat saat itu komputer rusak dan tak bisa berfungsi lagi.
Jangan khawatir, kataku kepadanya. Ini milikku, aku tidak perlu mendaftar lagi. Sekitar 1 minggu berlalu dan aku sedang berkumpul bersama sejumlah teman. Aku menatap salah satu temanku dan berkata, tahukah kau bahwa aku akan bernyanyi bersama Stevie Wonder? Sekali lagi orang-orang menatapku seakan-akan aku ini gila. Keesokan harinya aku pulang dari kantor dan berkata kepada saudariku, apa yang harus kulakukan ketika bernyanyi bersamanya? Dia berkata, ingat saja untuk tidak tergesa-gesa, karena hal itu akan berakhir sebelum kau menyadarinya. Jadi nikmati momen itu. Aku baru akan tidur siang ketika telepon berdering. Aku mengangkatnya dan pria di ujung saluran berkata, apakah ini John Pereira? Apakah Anda telah mendaftar untuk mengikuti kompetisi? Aku menjawab, ya. Dia berkata, kalau begitu selamat, Anda pemenang nasionalnya. Aku berteriak dan mulai melambung-lambungkan pacarku. Aku menelpon orang tuaku dan berteriak. Aku menelpon saudariku dan mulai berteriak. Aku menelpon saudaraku dan mulai berteriak dan teman yang baru kuberitahu malam sebelumnya hanya menyahut, ya. Ketika aku memberitahunya, dia tidak bisa mempercayainya. Jadi kalau tidak percaya, percayalah. Aku adalah bukti hidup dan di sini ada link YouTube-nya ya. Jadi kalau Anda tidak percaya, percayalah, aku adalah bukti hidup. Dan kalau Anda ingin menontonnya, ini klip video YouTube-nya ada di sini. Ini dari John Pereira, Sydney, Australia. Berikut contoh menakjubkan lainnya dari seorang yang menarik keinginan yang sangat spesifik dengan menggunakan The Secret. Nah, itu salah satu contoh yang menjalankan The Secret. John Pereira ini, dia begitu mengidolakan Stevie Wonder dan dia ingin bernyanyi bersamanya gitu ya. Jadi dia bercerita kepada semua orang seakan-akan dia itu sudah pasti akan bernyanyi dengan Stevie Wonder ini, dan orang-orang tidak percaya, tapi dia tetap percaya kalau dia pasti bisa bernyanyi bersama idolanya itu. Dan hukum tarik menarik terjadi ya, apa yang dia percayai maka dia akan terjadi. Jadi dia di sini berperilaku seolah-olah dia sudah mendapatkan hadiah itu, seolah-olah dia sudah mendapatkan hadiah bernyanyi bersama idolanya. Makanya dia bertanya sama saudara-saudaranya apa yang harus dia lakukan ketika dia bernyanyi bersama idolanya itu. Dia bercerita sama teman-temannya kalau dia akan bernyanyi bersama Stevie Wonder ya, padahal belum tentu dapat, tapi karena dia percaya dan dia mempraktekkan The Secret itu, makanya terjadi ya. Nah, ini ada kisah lagi judulnya Mujizat. Aku tahu tentang The Secret dari Oprah Winfrey Show. Aku benar-benar meyakini setiap kata yang ditulis di buku dan diucapkan di videonya. Kemudian aku menerima surat elektronik dari The Secret yang memberiku tautan untuk mengunduh cek dari Bank Semesta. Aku mengunduhnya dan menulis sejumlah 100.000 ringgit Malaysia, setara dengan 25.000 dolar Amerika. Hanya untuk lucu-lucuan pada waktu itu, dan menempelkannya di papan PC dekat meja rias. Kemudian aku mengambil selembar uang 1 ringgit dan menambahkan nolnya dengan spidol. Aku ingin menulis 100.000, tapi ruangannya terlalu kecil, jadi aku hanya bisa menambah 5 angka 0. Akhirnya nampak seperti 1000. Tapi aku tidak ingin membuangnya, jadi aku memasangnya di papan PC-ku di sebelah cek yang tadi aku buat. Aku menatapnya setiap hari dan berkata kepada diri sendiri bahwa aku yakin hal itu akan terjadi. Aku tidak tahu apakah latihan visualisasiku sudah benar atau belum, tapi aku hanya melakukannya sesekali, dan sejujurnya dengan berjalannya waktu aku agak melupakannya.
Lalu pada awal Oktober ketika sedang membayar tagihan kartu kredit di meja layanan, aku melihat pamflet tentang lomba 100.000 ringgit Malaysia Dream Checker SMS Contest yang diselenggarakan oleh perusahaan kartu kredit itu. Lomba itu dimulai pada 5 Juli dan berakhir 15 Oktober. Tapi itu pertama kalinya aku mendengar tentangnya. Lalu aku berpikir, baiklah, aku masih punya 2 minggu untuk mendaftar. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Jadi aku mendaftar. Lalu pada akhir bulan aku menerima telepon dari perusahaan kartu kredit yang memberitahuku bahwa aku memenangkan hadiah kedua untuk bulan Oktober. Untuk itu aku mendapat hadiah tunai 1.000 ringgit Malaysia seperti yang dia tulis pada yang dulu itu. Sama persis yang dia dapat 1.000. Pada waktu itu dia mau menulis 100.000 di uang 1.000 ringgit itu, tapi karena ruangannya tidak cukup, maka dia hanya bisa menambahkan 5 nol itu ya. Jadi hanya bisa dia menulis jadi angka 1.000 ringgit Malaysia, dan dia tempel di papan PC sebelah tempat tidurnya. Kemudian dia lihat setiap hari, dia bayangkan setiap hari, dan akhirnya terjadi ya. Aku luar biasa senang karena aku tidak pernah beruntung dalam undian. Aku memberitahu suamiku dan kami melompat kegirangan. 2 bulan sesudahnya aku menerima telepon lain dari perusahaan itu, mengatakan bahwa aku terpilih menjadi satu dari 11 finalis untuk bersaing mendapatkan hadiah utama 100.000 ringgit Malaysia. Pemenangnya akan ditetapkan minggu berikutnya. Wow. Malam itu aku sedang duduk di depan meja rias ketika melihat papan PC-ku. Di situ terpampang cek 100.000 ringgit Malaysia yang kutulis 3 bulan sebelumnya. Jantungku berdebar kencang saat aku melihat uang 1 ringgit yang tepat seperti 1.000 ringgit Malaysia, bukannya 100.000 ringgit. Aku mengambil uang dan cek itu serta membawanya ke ruang tengah untuk ditunjukkan kepada suamiku. Aku berkata, sayang, aku rasa aku tahu mengapa aku memenangkan hadiah kedua sebesar 1.000 ringgit Malaysia. Gara-gara uang 1 ringgit ini, katanya. Meski aku tidak sengaja memesannya, Tuhan tetap mengirimkannya kepadaku. Beginilah cara kerjanya The Secret. Setelah itu aku menangis bahagia. Suara kecil di dalam diriku terus berkata bahwa aku adalah pemenang hadiah utama. Bahwa Tuhan semesta telah mengatur peristiwa, orang-orang, dan situasi untuk mengirim cek 1.000 ringgit Malaysia kepadaku. Kemudian aku membaca bab tentang rahasia uang dan kembali menonton video The Secret. Setiap kali merasa ragu bahwa hadiah itu untukku, aku segera menggantinya dengan gambaran aku berdiri di panggung, tersenyum, dan memegang cek senilai 100.000 ringgit Malaysia. Sebelum kami meninggalkan rumah pada hari final itu, suamiku berkata, bawalah cek 1.000 ringgit Malaysia yang sudah kau tulis. Hari ini kau akan menggantinya dengan cek yang asli. Aku pun membawanya. Sebelum memasuki ruangan, sekali lagi aku menatap cek itu, membayangkan aku menang dan berusaha mengusir keraguanku. Kemudian aku melihat nasihat yang tertulis di cek itu. Rasakan perasaan yang baik. Aku langsung meraih telepon suamiku dan membuka album foto putriku yang berusia 2 tahun. Melihat senyum manisnya, aku merasa sangat bahagia, dan di dalam hatiku aku tahu aku berada di jalan yang benar. Sepanjang acara aku hanya memikirkan senyum putriku dan membayangkan kemenangannya. Dan apa yang terjadi? Ya, aku menang. Aku memenangkan hadiah utama 100.000 ringgit Malaysia. Ketika mereka mengumumkan namaku, aku merasa seakan-akan sedang mengalami deja vu.
karena telah berulang kali menayangkan gambar yang sama di benakku. Setelah menyerahkan cek, hakim berkata kepadaku, ketika berjalan memasuki ruangan ini bersama puluhan finalis lainnya, Anda terlihat paling bahagia. Mungkin itu karena Anda tahu Anda akan menang. Jadi itu sungguh-sungguh mukjizat. Pada 18 Agustus secara tidak sengaja aku menulis uang senilai 1.000 ringgit Malaysia dan cek senilai 100.000 ringgit Malaysia. Pada 12 Desember keduanya menjadi kenyataan. Ketika aku menceritakan apa yang terjadi kepada teman-teman dan keluarga, mereka awalnya ragu dan tidak percaya. Tapi kemudian mereka menjadi percaya. Mungkin apa yang Anda inginkan itu terasa nyaris mustahil untuk Anda terima. Namun bagi hukum tarik-menarik tidak ada yang mustahil. Segala sesuatu itu mungkin. Bahkan jika Anda meminta mukjizat seperti yang terjadi pada kisah Popeye anjing Pug yang melarikan diri. Jadi ini kisah yang ketiga tentang seekor anjing yang bernama Popeye. Dia melarikan diri. Ceritanya seperti itu. Nah, gak usah ya, kalau cerita anjing mah gak usah ya. Kemudian ke tahap yang kedua. Tadi kan tahap pertama itu kan meminta ya. Nah, sekarang tahap kedua percaya. Langkah yang kedua percaya. Minta, percaya, terima. Hanya 3 langkah sederhana untuk menciptakan apa yang Anda inginkan. Namun seringkali langkah kedua, yaitu percaya, bisa menjadi yang tersulit, tapi merupakan langkah terbesar yang akan Anda lakukan. Percaya tidak mengandung keraguan, percaya tidak tergoyahkan. Percaya adalah iman yang mutlak. Percaya tetap teguh, terlepas dari apa yang sedang terjadi di dunia luar. Ketika Anda bisa menguasai percaya, Anda telah menguasai hidup Anda. Ini kisahnya. Nah, kita baca ya kisahnya ya. Judulnya Aku Percaya. Sekitar 6 bulan lalu, aku dan suamiku secara spontan memutuskan pindah ke kota lain tempat dia pernah tinggal. Dia pergi terlebih dahulu dan tinggal bersama temannya agar lebih mudah baginya untuk mencari pekerjaan. Tentu saja itu berat bagiku karena aku sangat merindukannya. Tapi aku sudah menyerahkan surat pengunduran diri ke kantor dan berencana mengikutinya sebulan kemudian. Namun dengan berjalannya waktu, sepertinya segala sesuatu tidak berjalan dengan mulus. Suamiku tidak mendapatkan pekerjaan yang dia inginkan. Jadi dia sudah hampir 1 bulan menganggur. Aku juga belum mendapatkan pekerjaan baru. Dan di atas semua itu, aku tidak bisa menemukan orang untuk mengambil alih apartemenku. Jika tidak menemukan orang yang bisa pindah ke apartemenku pada hari aku pergi, aku harus membayar sewa untuk 3 bulan lagi, dan aku tidak mampu melakukannya. Aku dan suamiku terpisah bermil-mil. Aku kesepian dan nyaris putus asa. Sepertinya kami akan kehabisan waktu dan uang. Pada suatu akhir pekan ketika aku sedang mengunjunginya, kami menemukan sebuah apartemen. Namun kami kemudian mengetahui bahwa keluarga yang masih menghuninya tidak bisa pindah sampai beberapa hari setelah kami jadwalkan memasukinya. Kami sudah mengatur jadwal dengan petugas pindah barang dan tidak bisa mengubah tanggalnya. Segala sesuatu sepertinya akan menjadi berantakan. Ketika aku sangat putus asa dan menangis pada suatu malam,
ketika aku sangat putus asa dan menangis pada suatu malam sekitar seminggu sebelum tahap akhir pindah, aku membaca The Secret. Aku memilih 2 batu untuk menjadi batu syukurku, dan sambil menggenggam batu-batu itu di satu tangan, dan tangan yang lain aku menulis segala sesuatu yang aku syukuri dalam hidup dan segala sesuatu yang aku inginkan, terutama bergerak memasuki hidup baruku. Aku menginginkan pekerjaan dan juga liburan. Aku ingin langsung mendapatkan pekerjaan, tapi aku juga ingin punya waktu untuk mengenal kota dan merasa mapan di apartemen baru kami. Aku menginginkan pekerjaan untuk suamiku dan aku ingin memasuki apartemen kami pada akhir pekan yang telah kami rencanakan, bukan suatu hari kemudian. Aku mencetak 2 gambar rumah yang akan kami tempati dan menulis tanggal yang kami inginkan dengan huruf besar serta tinta merah. Aku membawa-bawa 1 gambar bersamaku dan meletakkan gambar lainnya di samping tempat tidurku. Aku juga ingin seorang gadis yang baik pindah ke apartemenku pada hari aku akan meninggalkannya. Aku mulai membawa-bawa batu syukur di saku celanaku, sehingga setiap kali menyentuhnya, aku memikirkan daftar syukur yang kutulis malam itu. Dan tebak apa yang terjadi? Seorang gadis meneleponku 5 hari sebelum aku berangkat, mengatakan bahwa dia ingin pindah ke apartemenku. Dia bahkan membeli mesin cuciku yang tidak bisa kubawa dan ingin kujual. Aku dan suamiku pindah ke apartemen baru pada akhir pekan sesuai dengan yang telah kami rencanakan. Dan kami punya waktu 2 minggu untuk mengenal kota baru kami yang indah sebelum kami berdua menandatangani kontrak untuk pekerjaan baru pada hari yang sama. Aku sungguh bersyukur telah mengenal The Secret dan diriku sendiri dengan lebih baik. The Secret sungguh bekerja. Yang perlu Anda lakukan hanyalah percaya, terutama pada diri Anda sendiri. The Secret terus menolongku setiap hari. Terima kasih Rhonda karena telah berbagi The Secret kepada kami. Aku juga akan terus membagikannya. Anda harus tahu bahwa apa yang Anda inginkan menjadi milik Anda saat Anda memintanya. Anda harus memiliki keyakinan yang utuh dan total. Anda harus bertingkah, berbicara, dan berpikir seakan-akan Anda memilikinya sekarang. Itulah artinya percaya. Nia menggunakan gambar rumah barunya dengan tanggal kepindahan tertulis di situ untuk menguatkan kepercayaannya bahwa dia sudah memilikinya. Kapanpun Anda menempatkan diri di posisi percaya, semesta harus menggerakkan semua orang, situasi, dan peristiwa agar Anda menerimanya. Bagaimana hal itu akan terjadi? Bagaimana semesta akan mendatangkannya kepada Anda? Itu bukan urusan atau tugas Anda. Perbolehkan semesta melakukannya untuk Anda. Ketika Anda berusaha memahami bagaimana hal itu terjadi, Anda memancarkan suatu frekuensi yang mengandung kurangnya keyakinan bahwa Anda tidak percaya bahwa Anda sudah memilikinya, dan Anda berpikir Anda harus melakukannya, dan Anda tidak percaya semesta akan melakukannya untuk Anda. Jadi kita hanya harus percaya, tidak harus mempertanyakannya. Gitu ya. Pet. Mau minta tisu? Tidur nggak Ipet? Oh iya. Padahal di depan. Saya bacakan yang Popeye itu ya, kayaknya ini bagus untuk yang tadi sengaja tidak saya bacakan, tapi kisah ini ternyata di kisah yang
tadi saya baca tidak ada yang seperti yang di Popeye ini. Jadi kisah yang anjing yang bernama Popeye ini saya bacakan saja ya, supaya Bapak Ibu tahu apa yang harus dilakukan, bagaimana cara memvisualisasikannya. Nah, jadi kisah ini berjudul Popeye. Popeye itu anjing pug yang melarikan diri. Saya bacakan ya. Popeye, putriku yang berusia 21 tahun dan anjingnya Popeye, anjing pug jantan berusia 4 tahun, telah tinggal bersama kami selama 4 bulan. Dan selama itu akulah yang merawat Popeye. Ketika pindah, putriku membawa Popeye tersayang dan kami tidak mendengar kabar mereka selama sekitar 2 bulan. Ketika aku bertanya tentang Popeye, putriku memberitahuku bahwa Popeye kabur dari halaman rumah dan putriku tidak bisa menemukannya. Aku membuat selebaran, membawanya ke tempat fotokopi dan membuat ratusan salinan. Aku memasang poster di seluruh area tempat Popeye menghilang. Ketika aku bertanya sudah berapa lama Popeye menghilang, putriku menjawab sudah 1 bulan. Aku terkejut. Dia tidak memberitahu kami lebih awal. Statistik menunjukkan jika Anda tidak menemukan hewan peliharaan dalam 3 minggu pertama, kemungkinan Anda tidak akan menemukannya lagi. Aku menerima beberapa telepon tentang anjing pug di wilayah itu dan aku selalu bergegas pergi ke tempat yang ditunjukkan. Lalu suatu hari seorang penelpon berkata di tempat mereka ada seekor anjing pug jantan. Jadi aku bergegas pergi ke alamat mereka hanya untuk mendapati bahwa itu bukan anjing kesayanganku. Dengan berjalannya waktu, aku memasang semakin banyak selebaran dan menerima semakin sedikit telepon. Aku memasang iklan di koran dan menjelajahi wilayah sekitar, bicara dengan orang-orang dan membagikan lebih banyak lagi selebaran. Sampai saat itu aku belum tahu tentang The Secret. The Secret mulai memasuki hidupku ketika aku membawa putraku ke Mississippi State University untuk kunjungan kampus dan memasuki toko bukunya. Pertama kali kami memasukinya, aku membeli beberapa buku, tapi bukan buku The Secret. Aku bahkan tidak melihat buku itu. Namun setelah itu putraku membutuhkan benda lain. Jadi kami kembali ke toko buku itu dan saat kami mengantri di kasir, aku melihat buku The Secret. Aku tidak tahu apa isinya, tapi sampulnya menarik perhatianku. Jadi aku membelinya. Setelah akhir pekan itu berlalu, aku membawa pulang buku itu dan mulai membacanya. Kemudian aku sadar mengapa Popeye belum pulang. Ketika dia pergi, aku meletakkan tempat tidurnya di garasi. Sebelumnya, tempat tidurnya itu ada di kamarku, tapi aku merasa kehilangan setiap kali melihatnya. Aku mengembalikan tempat tidurnya ke kamar dan pergi ke dokter hewan untuk membeli makanannya. Aku masih menempelkan poster, tapi setiap hari aku juga mengucapkan syukur untuk kembalinya Popeye ke rumah. Aku begitu percaya bahwa dia sudah di rumah sampai-sampai aku menangis karena sangat bersyukur. Selama 2 minggu tidak ada telepon masuk, tapi aku tidak pernah kehilangan keyakinan. Kemudian suatu hari aku mendapat telepon dari seorang yang berkata melihat seekor anjing pug di wilayahnya. Saat dia melihatnya, Popeye baru 2 minggu hilang, tapi dia ingin memberitahuku bahwa masih ada harapan. Betapa baiknya orang itu, pikirku. Beberapa jam kemudian aku menerima telepon lain. Kali ini seorang pria memberitahu bahwa Popeye ada di Texas bersama keponakannya. Dia berkata keponakannya sedang berkunjung saat Popeye hilang dan menemukan Popeye di samping sekolah yang sangat dekat dengan tempat Popeye kabur. Dia sudah berkeliling untuk bertanya apakah ada yang mengenal anjing itu. Tidak ada yang mengenalinya. Jadi ketika dia waktunya pulang, dia membawa anjing itu bersamanya. Pamannya bepergian selama beberapa bulan. Jadi ketika pulang dan melihat selebaranku di sekeliling kota, dia menelpon keponakannya dan memberitahu bahwa ada keluarga Popeye yang sedang mencarinya. Dan bilang bahwa
keluarga Popeye sedang mencari anjing itu. Dia memberiku nomor telepon keponakannya dan aku menelepon serta bertanya apakah anjing itu bisa melakukan beberapa trik yang bisa dilakukan Popeye dan anjing itu bisa melakukannya. Mungkin Anda bertanya-tanya bagaimana aku bisa mendapatkan Popeye, padahal dia berada di Texas sedangkan aku berada di Mississippi. Ternyata tempat tinggal keponakannya itu hanya 15 menit dari ayahku yang menjemput Popeye dan membawanya pulang kepadaku ketika dia datang untuk menghadiri wisuda putraku. Martha, Mississippi, Amerika Serikat. Jadi ini kisah dari Martha yang kehilangan anjingnya yang bernama Popeye. Anjingnya sudah lama hilang dan kemungkinan besar sudah tidak bisa ditemukan lagi. Tetapi Martha ini tidak menyerah ya. Kemudian dia menemukan buku The Secret dan tahu bagaimana caranya dia bisa agar dia bisa menemukan si Popeye ini. Kemudian dia melakukan seperti apa yang dilakukan di The Secret, seperti dia mengembalikan tempat tidurnya Popeye yang dulu dia simpan di garasi, kemudian dia kembalikan lagi ke kamarnya karena dulunya memang di kamarnya. Kemudian dia tetap melakukan ke dokter hewan untuk membeli makanan untuk si Popeye ini, padahal Popeye ini kan belum diketemukan ya, tapi dia tetap melakukan seakan-akan seolah-olah Popeye ini sudah ada di rumah gitu ya. Dia tetap pergi ke dokter untuk membeli makanannya, kemudian dia mengucapkan syukur karena Popeye sudah kembali, bahkan dia sampai menangis karena saking senangnya Popeye, si anjing kesayangannya ini sudah kembali, padahal anjingnya itu belum ditemukan ya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi melakukan seolah-olah sudah kita dapatkan, berperilaku seolah-olah sudah kita terima, sudah kita dapatkan, seperti itu. Martha tahu dia harus menempatkan dirinya di posisi percaya bahwa Popeye sudah pulang. Ya, yang tindakanlah mudah ketika seekor hewan piaraan yang sangat disayanginya hilang. Dia memilih tindakan-tindakan spesifik yang sangat berdaya, seperti mengembalikan tempat tidur Popeye ke kamar, ya, mengembalikan tempat tidur Popeye ke kamar seperti sebelumnya. Dan membeli makanan Popeye karena tindakan-tindakan itu menyatakan bahwa Popeye sudah pulang. Kepercayaan Martha begitu kuat sampai-sampai dia menangis penuh syukur karena Popeye sudah pulang. Kepercayaan seperti itu adalah langkah penting kedua dalam proses kreatif. Itu Bapak Ibu. Langkah kedua itu ya, percaya. Kemudian kisah berikutnya, mukjizat green card. Pada Januari 2011, aku membeli The Secret di toko buku kecil di bandara sambil menunggu waktu menaiki pesawat kembali ke Amerika Serikat dari kota kelahiranku, Kerala, India. Membacanya di pesawat menuju California mengubah hidupku selamanya. Seumur hidup aku bergumul dengan hal negatif, tapi ajaran-ajaran The Secret membantuku mengubah pandangan dan mengendalikan masa depan.
Namun aku masih sering merasa gagal menerapkannya. Aku sering mengabaikan berkat-berkat dari pekerjaan baruku, rumah baruku yang indah dan hubungan baru yang menyenangkan, serta berfokus pada hal-hal yang tidak kumiliki, terutama green card permanen yang akan memungkinkanku tetap tinggal di Amerika. Aku memiliki green card sementara karena pernikahanku yang seumur jagung. Tapi untuk mendapatkan green card permanen, aku harus membuktikan bahwa pernikahan itu nyata dan masih sah. Pernikahan itu memang nyata. Aku punya jaringan parut emosional untuk membuktikannya. Tapi aku dan suamiku sudah berpisah setahun setelah pernikahan dan kami sedang dalam proses perceraian. Aku harus menggunakan jasa pengacara imigrasi yang sangat mahal, dan yang kulakukan hanyalah mengeluhkan biaya yang sangat tinggi. Dari semua ini serta kenyataan bahwa aku akan dideportasi. Akibatnya hukum tarik-menarik memastikan masalahku terus berlanjut. Segalanya beralih dari buruk menjadi lebih buruk ketika aku memutuskan untuk mengunjungi situs web The Secret dan membaca beberapa kesaksian untuk mengubah nasib burukku. Aku terilhami oleh banyak orang yang menulis tentang mukjizat pribadinya dan memutuskan untuk langsung kembali menjalankan ajaran-ajarannya. Aku mencetak 2 salinan berwarna dari green card yang kumiliki saat itu dan mengubah tanggal kadaluarsanya dari 2011 menjadi 2021. Aku merekatkan salah satu salinan di papan di tempat kerja yang memungkinkanku melihatnya dan memasukkan salinan lainnya ke dompet. Jadi yang satu ditempel di papan di tempat kerja yang bisa dia lihat setiap saat, kemudian satu laginya dia taruh di dompet. Lalu aku melakukan sesuatu yang memastikan keberhasilan keinginanku. Aku melupakan segala sesuatu tentangnya. Aku tak menghabiskan 1 menit pun untuk memikirkan proses itu. Apa yang sedang dilakukan pengacaraku? Apakah aku sudah punya cukup banyak dokumen pendukung? Tak satu pun pikiran negatif. Aku juga tidak berusaha membantu prosesnya sebagaimana yang biasa aku lakukan. Aku tidak membayangkan wawancaraku dengan petugas imigrasi akan berjalan dengan baik. Aku tidak memikirkan pengacaraku akan mengajukan argumen yang cemerlang untukku. Aku semata-mata hanya mengikhlaskannya. Manakala ada orang yang menanyakan perkembangannya, aku mengangkat bahu dan berkata, lamaranku sedang diproses. Aku menolak mencari kabar ke kantor pengacara atau mengeluhkan tanggal saat aku harus mendengar kabar dari mereka tentang jadwal temu dengan petugas imigrasi. Dengan pemahamanku tentang cara kerja proses visa secara logis, aku akan mendapatkan wawancara singkat yang baik. Pertemuan yang sukses dengan petugas imigrasi yang cenderung menyukaiku dan seterusnya. Namun hukum tarik-menarik memberiku jauh lebih banyak dari yang bisa kubayangkan. Pada hari pertama bulan Juni, 2 bulan sebelum green card sementaraku kadaluarsa, aku menerima green card baru lewat pos. Tanpa wawancara, tanpa petugas imigrasi, tanpa pertemuan, tanpa tindak lanjut, hanya kartu itu dengan tanggal kadaluarsa baru, yaitu 2022. 1 tahun lebih banyak dari yang kutulis di salinan kartuku itu. Yang kupelajari dari pengalaman ini adalah seringkali jawabannya bukan hanya terus berusaha memikirkan pikiran positif tentang sesuatu yang kita inginkan, tapi kemampuan untuk meminta, percaya, lalu mengikhlaskan. Percaya bahwa semesta telah menerima permintaanku, merasa percaya diri bahwa aku sudah mengatakannya dengan jelas, dan percaya bahwa keinginanku akan dikabulkan adalah 3 langkah yang telah kukuasai.
Aku masih berusaha menolak dorongan untuk terus mengarahkan permintaanku atau membantu prosesnya dengan menambahkan getaran-getaran yang lebih positif. Ambika, Los Angeles, California, Amerika Serikat. Seperti yang disadari Ambika, ketika Anda merasa enak, akan lebih mudah untuk percaya bahwa Anda akan menerima apa yang Anda inginkan daripada jika Anda tidak merasa enak. Itu karena percaya adalah suatu emosi positif dan ada di frekuensi yang sama dengan perasaan enak. Jadi jangan berusaha mempraktikkan percaya jika Anda sedang merasa terpuruk. Dapatkan dulu perasaan enak, lalu lakukan visualisasi dan latihan-latihan yang akan membantu Anda untuk percaya. Jika sedang mengeluhkan hal-hal dalam hidup Anda ada di frekuensi mengeluh dan Anda tidak berada di posisi menarik apa yang Anda inginkan. Masuklah ke frekuensi yang baik dengan pikiran dan perkataan Anda. Pertama-tama Anda akan merasa enak, dan yang kedua Anda akan berada di frekuensi menerima lebih banyak kebaikan. The Secret Diary. Udah Pak, dengerin Ibu baca Pak. Nah, kisah berikutnya ini bagus banget Pak bukunya. Besok beli buku The Secret yang pertama. Ini kan yang ketiga. Besok beli yang pertama. Ibu udah pernah sih lihat videonya sama punya bukunya, tapi kan udah lupa, udah lama banget. Besok kita beli lagi. Kisah berikutnya, mintalah satu kali lalu ikhlaskanlah. Mintalah satu kali lalu ikhlaskan. Aku dan suamiku memutuskan untuk membeli rumah baru dan membiarkan rumah lama kami kosong sampai terjual. Itu taruhan yang sangat besar mengingat pasar perumahan yang sedang jatuh. Tapi kami merasa optimis. Namun setelah lebih dari 20 kali menyelenggarakan open house dalam 7 bulan tanpa menerima penawaran, aku merasa sangat kecil hati dan tertekan karena harus membayar 2 cicilan rumah. Aku pertama kali tahu tentang The Secret ketika menonton The Oprah Winfrey Show. Tak lama setelah itu, aku mengajak suamiku menonton filmnya di komputer. Itu hari Jumat. Pada hari Minggu, aku harus mengosongkan rumah serta membersihkan garasi. Dan saat itu aku memutuskan menggunakan apa yang telah kupelajari dari The Secret. Aku mengajukan permintaan agar rumah terjual sebanyak 1 kali. Aku mengajukan permintaan agar rumah terjual sebanyak 1 kali. Aku membayangkan tanda terjual. Aku merasa bersyukur, lalu aku mengikhlaskannya. Saat menutup garasi dan akan kembali ke mobil, aku melihat seorang pria memungut selebaran dijual di halamanku. Keesokan harinya, agen perumahanku menelpon dan memberitahu bahwa ada 3 orang yang menawar rumah kami. 45 hari kemudian, proses penjualan rumah kami selesai. Begitu. Paham ya Ibet ya? Kisahnya itu. Jadi enggak. Jadi dia itu membeli membeli rumah. Tapi rumah yang lama itu juga masih belum lunas ceritanya, masih cicilan gitu loh, Bet. Tapi dia pengen membeli rumah yang baru. Nah, terus dia nekat lah istilahnya gitu ya. Tetap membeli rumah yang baru dan mengosongkan rumah yang lama. Kemudian yang rumah yang lama itu dia jual. Nah, tapi setelah sudah beberapa lama gitu, rumahnya yang lama itu, yang dikosongkan itu tidak terjual-jual. Makanya dia itu putus asa, stres gitu loh, karena dia harus membayar 2 cicilan kan, rumah yang lama sama rumah yang baru.
Kemudian dia menonton video The Secret, dia mempraktekannya. Itu dia membayangkan rumahnya itu terjual, ada tulisannya terjual gitu loh, Pep. Kemudian dia juga menulis menulis selebaran dijual di halamannya. Terus kemudian dia bersyukur, melakukan syukur seolah-olah rumah yang dia jual itu sudah terjual. Kemudian dia mengikhlaskannya, jadi sudah tidak diingat-ingat lagi gitu loh. Dia tidak mengeluh lagi, dia tidak mengingat-ingat lagi, ya udah dilupakan sama dia, diikhlaskan. Nah, terus kemudian hukum tarik menarik terjadi karena dia sudah berpikiran positif, toh. Hukum tarik menarik terjadi, akhirnya ketika dia mau ke rumah yang baru, ada orang yang melihat tulisannya itu, tulisan yang dia tulis dijual itu. Terus dibeli. Kemudian beberapa hari kemudian agen properti, kalau di luar negeri kan pasti kalau jual rumah kan diserahkan ke agen properti, Topet. Nah, ada beberapa agen properti yang menelpon dia dan akhirnya rumahnya laku. Itu, Pet. Mintalah, percayalah, maka Anda akan menerima. Jadi mintalah, percayalah, kemudian ikhlaskanlah. Kisah berikutnya, impian seumur hidup untuk melancong. Jadi punya impian ingin melancong seumur hidup. Ingin jalan-jalan terus ini ceritanya, Pet. Kisahnya. Selama yang bisa kuingat, aku selalu ingin melancong. Menurutku tidak ada berkat yang lebih besar daripada melihat dunia dan mengalami segala sesuatu yang ditawarkan bumi. Aku ingat membuat jurnal tentang hal itu saat SMA. Pada intinya menyatakan bahwa suatu hari kelak aku akan melakukan perjalanan keliling dunia. Sekarang aku sadar bahwa saat itu tanpa mengetahuinya aku sedang menggunakan The Secret. Tapi tujuan utamaku adalah menyelesaikan kuliah. Hidup pada masa resesi di Amerika Serikat sungguh menghancurkan semangat dan terkadang membuat sangat frustasi. Aku tak pernah menduga aku akan lulus kuliah pada masa krisis ekonomi terbesar sejak depresi besar. Aku tidak punya uang, aku punya pinjaman pendidikan, dan aku tidak bisa menemukan pekerjaan untuk menyelamatkan hidup di kota siswa kecilku. Entah tidak ada yang mempekerjakanku atau jadwal kuliahku tidak sesuai dengan pekerjaan itu. Aku benar-benar mulai berkecil hati. Jadi ceritanya dia mungkin kuliah sambil kerja ya, Pet ya. Aku sudah membaca The Secret dan menerapkannya untuk beberapa hal, tapi aku merasa tidak benar-benar sungguh-sungguh mempercayainya sepenuh hati. Jadi aku memutuskan untuk membacanya lagi, dan kali ini aku benar-benar mengerti. Aku punya waktu 3,5 bulan sebelum lulus untuk mewujudkan keinginan melancong. Sementara dunia di sekitarku berteriak, kau tidak akan pernah mampu melancong. Bahkan orang tuaku, orang-orang yang menakjubkan dan selalu mendukungku berkata, singkirkan impian melancong dari kepalamu, itu tidak akan pernah terjadi. Itu tidak akan pernah terjadi dalam waktu yang lama. Kau tidak punya uang dan kami tidak akan membayarnya. Kadang sangat sulit untuk tidak menyerah begitu saja dan berkata, oh mereka benar. Namun aku menggeleng dan memutuskan untuk berhenti membicarakannya dengan mereka karena mereka begitu negatif. Sementara itu aku terusan berkata kepada diriku setiap hari
Aku berkata kepada diriku sendiri, aku akan melancong, aku akan melancong. Aku tidak tahu bagaimana atau kapan, tapi itu pasti akan terjadi. Aku membuat papan PC berisi gambar tempat-tempat yang ingin kukunjungi. Setiap malam aku membuat jurnal, menulis segala sesuatu yang kusyukuri dalam hidup. Hal-hal yang kusukai dari orang-orang, hal-hal yang kusukai dari diriku sendiri, dan lain-lainnya. Aku menulis tentang betapa bersyukurnya aku mendapat peluang untuk melihat dunia dan hal-hal besar yang akan kulakukan untuk jiwaku. Setelah aku berminggu-minggu membuat jurnal, hal itu benar-benar membantuku merasa seakan-akan aku telah menerimanya. Dengan sepenuh hati aku sungguh percaya bahwa hal itu akan terjadi kepadaku. Lalu setelah sekitar 1,5 bulan melakukannya, aku mendapat surat elektronik dari teman lama yang menawarkan suatu posisi di Italia, program pertukaran budaya untuk hidup bersama satu keluarga. Keluarga itu lalu menghubungiku dan menawarkan membayarku untuk tinggal di sana. Aku tidak bisa mempercayainya, peluang ini benar-benar jatuh ke pangkuanku. Setelah itu aku berpikir, baiklah, begitu tiba di sana aku akan punya uang. Sekarang aku hanya perlu mencari tahu bagaimana caranya pergi ke sana. Aku terus berkata kepada diriku bahwa aku pasti bisa akan pergi. Aku hanya perlu uang untuk membeli tiket pesawat. Beberapa minggu kemudian aku lulus kuliah dan ternyata orang-orang mulai mengirimku uang hadiah kelulusan. Jumlah uang itu persis sama dengan yang kubutuhkan untuk tiket pesawat. Setelah itu aku sadar bahwa aku tidak bisa pergi ke Italia dan hanya melihat Italia. Aku ingin melihat Eropa, jadi aku memutuskan akan menghabiskan 1 bulan terakhir melancong berkeliling. Teman-teman dari keluargaku merasa khawatir dan bertanya, bagaimana kamu akan menabung uang sebanyak itu? Apakah kamu akan pergi seorang diri? Siapa yang akan pergi bersamamu? Tapi aku terus berkeras, aku akan mencari akal ketika waktunya tiba. Akan ada orang yang pergi bersamaku dan aku akan bisa menyimpan uang dalam jumlah dalam jumlah yang aku butuhkan. Aku tahu itu. Jadi aku memesan tiket pulang pergi dengan 1 bulan tambahan itu. Dan tepat keesokan harinya, sahabatku yang tinggal di negara bagian lain menelponku untuk menanyakan kabar. Sudah lama kami bertukar kabar. Ketika aku menceritakan rencanaku melancong ke Eropa, dia langsung berkata, aku akan pergi bersamamu. Aku akan memesan tiket sekarang. Sampai jumpa di Roma. Wah, langsung ya, Pet, terjadi. Seluruh pekerjaanku terwujud karena aku menggunakan The Secret. Sungguh indah mengetahui bahwa sesuatu yang luar biasa bisa terjadi pada Anda hanya dengan mengubah pikiran Anda. Perjalananku adalah pengalaman yang mengubah hidupku. Aku punya lebih dari cukup uang untuk melakukannya. Dan pada akhirnya bahkan masih ada uang yang tersisa. Ini sungguh benar. Minta, percaya, terima. Ini sungguh-sungguh manjur. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Berkat indah bagi Anda semua. Mintalah 1 kali, percayalah bahwa Anda sudah menerimanya. Dan yang harus Anda lakukan hanyalah merasa enak. Ketika Anda merasa enak, Anda berada di frekuensi menerima. Anda berada di frekuensi ketika semua hal baik terjadi pada Anda. Dan Anda akan menerima apa yang telah Anda minta. Cara cepat untuk menempatkan diri Anda di frekuensi itu adalah dengan mengatakan, saat ini aku menerima. Saat ini aku menerima semua kebaikan dalam hidupku. Saat ini aku menerima apa, Pet? Kan ini suruh dituliskan menempatkan diri Anda di frekuensi itu adalah dengan mengatakan, saat ini aku menerima semua kebaikan dalam hidupku. Jadi berucap syukur dulu itu loh, Pet. Mengucapkan syukur dengan apa-apa yang sudah kita terima.
saat ini aku menerima Uang. Untuk kita bawa uang untuk beli mobil, untuk beli terus rumah. beli mobil, beli rumah, beli itu kan semua. Saat ini aku menerima uang 2,5 miliar untuk membeli rumah, eh, seperti villa ya Fet ya, yang kamarnya banyak, ada kolam renangnya. Aduh, halamannya luas, ada joglonya. Wah, alhamdulillah aku menerimanya. Dan rasakan seolah-olah Anda sudah menerimanya. Kan ibu lagi ini merasakan kalau ibu tuh sedang menikmati rumah, sedang bersantai di ruang tengah atau di joglonya itu loh, sambil minum kopi, sedang menikmati rumah senilai 3,5 miliar, ada kolam renangnya, dan ibu sedang duduk tuh Pet di joglonya itu toh, sambil memandang kolam renang. sama ya Sana tuh ayah menerima pin Crown Diamond dan menerima Biasonet. Ini kayak apa sih? Kalau Ipet menerima apa? Ipet sedang menerima perjalanan ke Korea. Mau nggak? Ibu tuh jadi inget lah Pet. Jadi inget dulu. Jadi apa ya? Ternyata dulu itu kita sudah menjalankan The Secret ini, sudah mempraktekkan The Secret ini Pet. Karena yang mempraktekkan memang bukan ibu pada waktu itu, kakak. Mungkin kakak juga tidak sadar kalau kakak itu sedang mempraktekkan The Secret kan. Jadi dulu kakak itu kalau kita lewat jalan Wates kan ada plang itu ya, plang perumahan, iklan perumahan. Nah jadi ceritanya itu plangnya itu kalau beli perumahan di situ bonusnya itu jalan-jalan ke Singapura. Nah ada gambarnya itu, gambar Singapurnya itu, lambang Singapura, negara Singapura itu loh, yang singa, kepala singa itu loh. Nah, kakak itu setiap kali kita lewat, kan pelangnya besar sekali Pet, sampai itu ke tengah jalan toh. Jadi kakak itu setiap kali kita lewat situ tuh selalu bertanya, itu tuh apa sih Bu, lambang apa gitu kan. Oh itu tuh Singapura, negara Singapura. Bagus, aku mau dong ke situ. Kakak itu selalu setiap saat kita lewat situ pasti kakak tuh bilangnya mau ke Singapura. Aku mau ke Singapura. Begitu terus. Setiap kali lewat situ. Dan apa yang terjadi? Kita dapat ribut ke Singapura kan? Dari NASA. Kemudian kakak berangkat sendiri ke Singapura. Gitu. Dan itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita pengen beli mobil, kita punya impian pengen beli mobil, kita beli mobil, kita lihat ke mobil-mobilan. kita beli miniatur mobil-mobilan itu ya, yang kuning. Kita ke Progo pada waktu itu toh, kemudian kita lihat mobil Mazda ada di Progo itu kan dipamerkan. Nah, kemudian ayah itu bilang sama marketingnya, sama salesnya itu, minta kartu namanya, minta brosurnya, dan ayah bilang sama salesnya itu, doakan aku pasti akan beli mobil ini, nanti aku akan hubungi kamu. Ayah itu bilang seperti itu sama salesnya itu. Nah, kemudian kita pulang,
ayah ngomong sama kakak, nanti ulang tahunnya ibu mau dikado mobil gitu kan sama ya. Terus kakak tuh bener ya, bener. Nah, kemudian kakak Simsin itu jadi mungkin secara tidak sadar dia itu mempraktekkan The Secret ini loh. Jadi dia tuh ngomong-ngomong ke orang-orang, ngomong ke Bu Sis itu loh, yang rumahnya sebelah kita, yang pas kita di Cokrowijayan, Bu Sis, Pak Sis, yang pemilik rumah. Nah itu kakak itu bilang, nanti kalau ibu ulang tahun mau dibeliin mobil sama ayah gitu kan. Kan orang-orang tidak percaya dong, kita aja rumahnya ngontrak. Bahkan kakak bilang begini, besok parkirnya di sini. Nah, Jadi kemudian menghadap ke sana. kakak itu bilang seperti itu ke semua tetangga, kalau nanti kalau ibu ulang tahun ayah mau beliin mobil. Dan sebelum kita punya mobil, ingat nggak Ivet dulu, sebelum kita mau punya mobil kan kita memang selalu cerita-cerita tentang mobil gitu. Kemudian sebelum kita punya mobil, ingat nggak kita beli itunya dulu, hiasannya dulu. Yang mandi itu. Yang ada Kandungannya dulu. beli hiasan di depan itu yang goyang-goyang itu loh, yang orang sama kucing mandi. Kemudian kita beli yang bunga gini-gini. Yang babi mandi. Kemudian Kita yang beli itu. bunga yang goyang-goyang itu, ingat nggak? Padahal kan kita belum punya mobilnya toh, tapi kita sudah seakan-akan sudah mobilnya sudah ada, makanya kita beli hiasannya dulu. Aduh. Bahkan aja beli pewanginya dulu. Kita Katanya nggak punya duit itu. sudah beli perniknya. Lucu ya. Ternyata kita itu mempraktekkan The Secret. Begitu Bapak Ibu, bukunya bagus sekali, ceritanya, kisah-kisahnya juga bagus sekali. Ini karena saya juga baru baca sekarang ini, jadi saya tidak paham ini potongan-potongannya. Jadi membacanya mungkin tidak enak didengar, tidak nyaman rasanya ya. Tapi saya harap semoga Bapak Ibu bisa menangkap apa yang diceritakan dalam kisah ini. Nah, seperti itu. Kayaknya Ibu tutup aja deh ya. Begitu Bapak Ibu, saya cukupkan sekian dulu karena rasanya sudah nggak nyaman nih. Jadi lebih baik saya hentikan dulu, kita lanjutkan lagi minggu depan. Bapak Ibu kalau mau mendengarkan atau melihat video audio yang tadi ketika mulai itu di setel, Bapak Ibu bisa lihat di YouTube ya, tinggal ketik aja The Secret. Sudah share kok. Oh, sudah di-share sama Pak Sindu di situ. Nanti tinggal Bapak Ibu buka aja, itu bagus sekali bagaimana cara mempraktekkan ya The Secret ini. Bagus sekali itu. Minggu depan insya Allah akan saya lanjutkan membaca kisah-kisahnya ini lagi. Untuk saat ini segini dulu aja. Karena tenggorokan saya rasanya sedang tidak nyaman. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya, terima kasih sudah mau mendengarkan, terima kasih sudah mau komentar yang luar biasa. Silakan dipraktekkan walaupun baru sedikit, tapi saya yakin Bapak Ibu sudah bisa menangkap makna maksudnya ya. Jadi bisa langsung Bapak Ibu praktekkan. Dan secara tidak langsung saya sama Pak Sindu sama anak-anak itu sudah mempraktekkan The Secret ini sebetulnya. Baru sekarang ini kan juga. Oh, ternyata kemarin itu Kita sering nonton videonya itu. iya.
Kalau dulu kita itu nonton videonya, bukunya sempat punya juga sih, cuman nggak tahu kemana itu bukunya. Ini Bapak. Penjual itu saya borongi semua, saya bawa ke seminar SMB, ada 100-an keping itu saya jual. Tapi kami memang praktek ya, memang praktek. Contohnya itu tadi beli mobil, kemudian ayah kepengen diamond, bahkan ayah kepengen jadi pembicara, kan dari situ. Dan ternyata bisa semua. Kemudian ini ketika Simsin itu cerita sama temennya, cerita sama temennya kalau dia itu punya rumah 5 lantai. Ada kolam, rumahku tuh rumahnya itu lantai 5, ada kolam renangnya. Dia cerita seperti itu sama Ternyata nginep di hotel. Hmm. Dah, terus